Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Anela Christian Tristompul. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, semester 2 dengan Prodi Pendidikan Agama Kristen dan NIM 210101126. Dengan mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori sibernetik. Selamat mendengarkan. Baiklah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian teori sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan perkembangan dari teori belajar kognitif yang menekankan pada peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadi perubahan kemampuan terikat pada situasi tertentu. Nah, teori belajar sibernetik ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu kybernetes yang memiliki arti pilot atau supir. Sedangkan untuk kata dengan makna yang sama memiliki arti perintah atau pemerintah. Dengan memiliki latar belakang ilmu yang berbeda, ada beberapa ahli yang memiliki definisi mengenai pengertian dari sibernetika. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Norbert Wiener. Norbert Wiener merupakan orang pertama yang menggunakan istilah sibernetika dalam bahasa Inggris, yaitu cybernetic. Norbert Wiener memiliki pengertian mengenai sibernetika, yaitu sebuah ilmu kontrol dan komunikasi dalam dunia hewan dan mesin. Ia menyadari bahwa potensi revolusioner dari sibernetika bagi perkembangan teknologi dan ilmu-ilmu biologi serta ilmu sosial tingkat lanjut. Dalam perkembangannya sendiri, sibernetika menawarkan berbagai kosakata yang unik bagi bidang studi ilmu maupun ilmu komunikasi. Kemudian yang kedua ada menurut ahli Stafford Beer. Menurut ahli yang satu ini, sibernetika bertindak sebagai ilmu organisasi yang efektif. Selanjutnya, menurut Stephen William Littlejohn, yang memiliki pengertian sendiri mengenai sibernetika, yaitu salah satu studi mengenai kontrol dan aturan diri pada suatu sistem tertentu. Karena sangat penting, sibernetika menjadi sinonim dengan teori sistem. Selanjutnya, menurut Robert. Menurut ahli yang satu ini, sibernetika merupakan sistem berpikir sebagai tradisi dalam teori komunikasi. Kemudian ada menurut George Bateson, yang memiliki pendapat bahwa sibernetika adalah sebuah bentuk yang lebih dari substansi. Kemudian yang terakhir menurut Gordon Pass, dan menurut Gordon Pass ini, sibernetika adalah seni memanipulasi berbagai macam metafora yang dapat dipertahankan. Ia menggunakan sebuah pendekatan teori sibernetika untuk konsep jaringan dan interaksi dengan sebuah komputer dalam menciptakan sebuah kerangka kerja di mana berbagai sudut pandang yang berlawanan lalu dikirim ulang, lalu didiskusikan terlebih dahulu sebelum memutuskan kesimpulan. Kerangka kerja dapat menjelaskan proses di mana pengetahuan itu dapat dibentuk. Sistem sibernetika pertama-tama akan mempengaruhi lingkungan dan setelah itu mereka akan merasakan apa saja perubahan yang terjadi. Secara inisial, teori sibernetika dapat digunakan untuk memperlihatkan bagaimana suatu sistem bisa mendapatkan pengetahuan bekerja berkelanjutan melalui interaksi baik dengan pengguna ataupun mesin dan lalu diaplikasikan oleh Gordon Pass untuk menjelaskan peran percakapan dalam bidang pembelajaran. Nah, itulah tadi pengertian menurut para ahli dan secara umum tentang sibernetika. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip teori sibernetik. Ada berbagai prinsip dan teori sibernetik dan John Murray telah meringkasnya seperti berikut ini. Yang pertama, prinsip yang pertama yaitu kita semua bertindak sebagai pengamat. Kemudian, sebagai pengamat kita akan selalu tertanam pada sistem tertentu dan tidak bisa mengklaim pandangan apapun dari luar. Kita hanya mempunyai satu pikiran atau satu tubuh dan berbagai sejarah hidup yang ada hanyalah untuk diamati.
Maka dari itu, pengamatan kita tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kemudian, kita dapat memperhatikan perbedaan apa saja yang ada dan membuat perbedaan terhadap lingkungan ataupun sistem. Pengamat akan merancang berbagai informasi dan menyajikan untuk kita. Kemudian, informasi muncul dalam suatu proses hidup antara pengamat dan juga sistem. Kemudian, melalui komunikasi yang tentunya umpan balik secara konstan, kita dapat mengubah gambaran mengenai dunia dan mengubahnya. Kemudian, sedangkan perubahan ini dinamakan dengan pembelajaran. Kemudian, prinsip yang selanjutnya, belajar ditimbulkan dari kebutuhan untuk bertahan dalam hal ekonomi, sosial, budaya, ataupun fisik, dan lebih memungkinkan kita untuk terus hidup. Prinsip yang selanjutnya, belajar sendiri memang dipicu oleh lingkungan. Pastinya akan sesuai dengan sejarah kehidupan kita yang akan diantisipasi dan setiap orang yang memiliki perbedaan. Prinsip yang terakhir, yaitu kita semua merupakan pengamat yang mengamati sebuah sistem tertentu. Dan menurut John Murray ini, prinsip-prinsip tersebut adalah jawaban atas berbagai pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan belajar, mengapa kita belajar, dan bagaimana pembelajaran bisa terjadi. Nah, ada beberapa kelebihan serta kekurangan dari teori belajar sibernetika ini. Untuk lebih jelasnya, kita simak pembahasannya seperti berikut ini. Kelebihannya yaitu yang pertama, bisa diterapkan dalam kelompok sesuai dengan instruksi dalam kelas bagi setiap individu yang ada. Yang kedua, lebih memungkinkan pengajar untuk dapat memahami beberapa mekanisme dasar yang ada dan mengendalikan proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, dapat menyediakan pendidikan dasar untuk diri sendiri. Yang keempat, untuk mengembangkan instruksional ulangan, maka digunakanlah prinsip-prinsip dari teori sibernetika. Yang kelima, dapat mengembangkan program pendidikan pengajar melalui cara mempekerjakan mekanisme umpan balik untuk memodifikasi perilaku pengajar tersebut. Selanjutnya, menstimulasi keterampilan pengajaran sosial dan analisis interaksi didasarkan pada teori umpan balik dan dengan adanya praktek-praktek yang inovatif dan pada program pendidikan tersebut. Memungkinkan pengajar untuk memahami serta menganalisa secara ilmiah pengajaran dengan adanya berbagai elemen pada suatu sistem pengajaran yaitu input, proses, dan output. Yang terakhir, kegiatan dan pengajakan akan membuat tujuan pembelajaran menjadi lebih terorganisasi dan terstruktur dengan baik. Selanjutnya saya mengutip kelebihan dari teori sibernetik menurut Budiningsih 2005, yaitu sebagai berikut. Kelebihan teori sibernetik ini yaitu cara berpikir berorientasi pada proses yang lebih menonjol. Kemudian penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya, dan kontrol belajar yang memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Kemudian yang terakhir, memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Kemudian, kekurangan dari teori sibernetika. Kekurangan dari teori sibernetika ini, teori sibernetika sebagai teori belajar yang sering kali dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Sementara, bagaimana proses belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta. Teori aliran ini dikritik karena
tidak secara langsung membahas tentang proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas, maka terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Nah, itulah beberapa pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang teori pembelajaran. Kesimpulannya, teori sibernetik adalah teori yang menyatakan bahwa belajar adalah pengolahan informasi yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah tidak ada satu proses belajar pun yang cocok untuk semua siswa. Kelebihan teori sibernetik salah satunya yaitu hasil proses teori belajar ini adalah adanya perubahan. Baik yang dilihat sebagai perubahan tingkah laku maupun secara kemampuan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan kekurangan sibernetik salah satunya yaitu secara tidak langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan tentang teori belajar sibernetik. Kiranya yang saya jelaskan dapat sedikit bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.